Ini belum bunyi sih. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala illa billah amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Hadirin jamaah Majlis Taklim Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang hingga saat ini masih diberi kesempatan untuk tetap bisa bernafas, untuk tetap bisa bergerak. Khususnya lagi Allah masih memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Yang kita harus sadari bahwa iman Islam itu adalah nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan dibandingkan dengan nikmat hidup, nikmat iman Islam itu masih berada di atasnya. Sebab apalah artinya seseorang hidup apabila ia tidak mempunyai iman dan Islam? Apalah artinya seseorang diberikan kesehatan apabila ia tidak mempunyai iman dan Islam? Maka orang yang hidup bahkan sampai di penghujung hayatnya ia tidak ada iman dan Islam, ini alamat orang bakal menyesal. Napo aku urip ning dunia lu isun lu beli gelem taat ning Gusti Allah, jare wong tengah tani pleret. Napa dulu waktu di dunia saya tidak mau taat kepada Allah, tidak mau ngikut syariat Allah. Nanti di hari akhir banyak orang menyesal, hadirin. Kenapa? Karena ternyata ia sudah terlena dengan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Ia terlena dengan kenikmatan harta, ia terlena dengan kenikmatan kedudukan, ia terlena dengan kenikmatan duniawi, hingga ia melupakan nikmatnya iman dan Islam. Maka kita bersyukur hingga saat ini masih diberikan nikmat iman dan Islam. Kita berdoa semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah hingga akhir hayat kita, insya Allah kita dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Berikutnya kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna alan
Ril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah. Beberapa hari belakangan ini kita menyaksikan berita tentang seorang penceramah yang menghina seorang pedagang teh manis. Gimana tuh Ustaz? Saya sampaikan ini sudah clear. Yang menghina sudah meminta maaf, yang dihina pun sudah menerima permintaan maafnya. Jadi kita sudah selesai, tidak usah membahas lagi, apalagi kemudian kita mencaci maki, merendahkan kepada yang menghina, apalagi kemudian merendahkan orang yang dihina. Waduh, gara-gara oli akid duit ya, jadi nurut ya. Janganlah. Semua sudah selesai, semua sudah islah, dan kita sebagai orang yang beriman wajib mengislahkan saudara-saudara kita ketika mereka sedang berselisih. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara. Karena sesama orang beriman bersaudara, kalau mereka ribut, kalau mereka urusan, kalau kata orang Indramayu bilang tukaran, dipisah, diislahkan, diadem-ademin, jangan dikompor-komporin, jangan diprovokasi. Ini ada teman lagi berantem sama teman lainnya, kita malah memprovokasi, malah ngompor-ngomporin. Iya memang wong beli bener beli apa kon sing isung digesangit ka wong kon go. La ilaha illallah. Janganlah, kita wajib mendamaikan. Termasuk kemarin ada penceramah yang mengatakan kalimat yang tidak pantas kepada orang penjual es teh manis. Awal-awal kita juga panas, namanya kita orang timur, kita orang Islam yang diajarkan tentang akhlak, diajarkan tentang adab. Yang Rasul sendiri mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga ketika kita menyaksikan di media sosial atau bahkan secara langsung kita menyaksikan ada orang yang berbuat tidak pantas kepada orang lain, jelas kita marah. Wajib kita ini orang yang beriman, ketika melihat sesuatu yang tidak beres, kita panas hati kita. Justru kalau misalnya kita menyaksikan kemungkaran, hati kita tidak panas, berarti dipertanyakan keimanan kita. Ketika menyaksikan sesuatu yang tidak baik, hati kita biasa-biasa saja, berarti dipertanyakan iman kita. Dalilnya mana Ustaz? Surat Al-Hujurat ayat ke-7. Boleh dicatat Al-Hujurat ayat ke-7. Ciri orang yang benar imannya, kata Allah, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Aku jadikan engkau, kata Allah, orang yang benar imannya nih. Kalau kita termasuk orang yang benar imannya, berarti kita termasuk orang yang terkena sindiran ini. Wa karaha ilaikumul kufra, dijadikan bagimu benci kepada kekufuran, wal fusuqa, benci kepada kefasikan, wal isyan, dan benci kepada kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, kata Allah. Mereka itulah orang yang benar imannya, benar akidahnya, benar Islamnya, benar ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemarin kita menyaksikan video itu kemudian kita panas, berarti kita termasuk orang yang benar imannya.
Tapi kalau misalnya ada yang tidak panas, bahkan justru membenarkan perilaku yang tidak pantas, itu berarti ada masalah dengan iman kita. Oh, itu biasa, itu bercanda biasa saja, itu hanya bergurau. Nggak bisa seperti itu. Yang namanya bercanda di dalam Islam itu ada aturannya. Yang namanya guyon di dalam Islam ada aturannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mencela kaum lain, merendahkan, mencaci maki, jangan, mengolok-ngolok, jangan. Sebab apa? Bisa jadi orang yang kita rendahkan lebih tinggi derajatnya dari kita. Orang yang kita hina lebih mulia daripada kita yang menghina. Ditegaskan di dalam ayat lain, Allah menyampaikan wala tanabazu bil alqab. Jangan kita memanggil teman kita dengan panggilan yang tidak baik. Bahkan orang Cirebon kebanyakan kalau misalnya saking akrabnya sama teman, manggil teman bukan namanya tapi ingon-ingon metu kabeh. Dianggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Tapi dalam Islam ini tidak dibenarkan. Walaupun dianggap ini bentuk keakraban, tidak bisa. Yang namanya sesuatu itu ada takarannya dalam Islam. Yang benar itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Yang salah itu adalah sesuatu yang disalahkan oleh syariat. Ada takarannya, ada ukurannya. Sebab kalau nggak ada takarannya, nggak ada ukurannya, nanti masing-masing orang semaunya sendiri, seenaknya dewek. Tapi menurut isun sih bener kayak mengkene nih. Iya aja menurut isun, menurut syariat Gusti Allah ne priwe. Ngece uang ku jari Gusti Allah ne priwe, bener beli. Tapi menurut kita sih ya biasa baik. Aja menurut kita jari Al-Qur'ane priwe, jari ajaran para alim ulama priwe. Ajaran para kiai, para ajangan, para guru bagaimana? Ada standarnya, ada ukurannya. Sehingga ketika ada berita kemarin ramai, ada orang yang justru membenarkan, berarti ada masalah dengan imannya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan dibela lah. Jangan dibela. Kalau ada orang nggak benar ngelakuin kesalahan, jangan dibela mati-matian. Jangan karena golongan sendiri dibela, karena kelompoknya sendiri dibela. Kalau yang ngelakuin kesalahan dari kelompok lain, waduh rame terus-terusan digoreng. Tapi ketika yang melakukan kesalahan dari kelompok sendiri dibela mati-matian, ini nggak boleh. Ini namanya nggak objektif. Kita harus objektif, bijak. Walaupun dari kelompok sendiri, kalau salah ya harus disalahkan. Walaupun dari kelompok lain, kalau nggak salah jangan dicari-cari kesalahannya. Inilah ajaran Islam. Baik hadirin ibu-ibu jamaah majelis taklim uswatun hasanah yang dimuliakan Allah. Jadi jelas masalah kemarin sudah clear, sudah damai. Kita tidak boleh terus-terusan menghina orang yang sudah menghina, atau kemudian kita pun terus-terusan memblow up berita-berita seperti itu, tidak. Terus apa yang harus kita lakukan Ustaz? Kita mengambil pelajaran dari itu semua. Pelajaran apa Ustaz? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ternyata benar apa kata Nabi, selamatnya seseorang itu tergantung dari bagaimana ia menjaga lisannya. Yang namanya mulut, bahasa Cirebonnya naon ibu-ibu? Bahasa Cirebon cangkem. Cangkem. Yang namanya cangkem, yen beli dicangcang, beli gelem mingkem. Makanya kita ini orang Islam harus hati-hati, jaga lisan, jaga ucapan. Apalagi dalam akidah kita meyakini ada malaikat yang senantiasa mencatat semua amal kita, bahkan mencatat pula semua apa yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
tidaklah apa yang keluar dari lisan seseorang, baik atau buruk, kecuali semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi kita ini dipantau bukan hanya dipantau oleh CCTV, akan tetapi kita dipantau langsung oleh malaikat-malaikat Allah. Sehingga orang yang beriman setiap mau ngomong itu hati-hati, ketika mau bertindak itu hati-hati. Dia sadar semua yang dilakukannya akan ada yang namanya konsekuensi. Itu pelajaran. Jadi kita kalau mau ngomong hati-hati. Termasuk saya pribadi juga belajar dari kejadian yang kemarin ramai antara penceramah dengan seorang pedagang es teh manis itu. Waduh, yang namanya penceramah itu sering ngomong. Kalau orang sering ngomong berarti potensi salahnya dari ngomong. Orang sering di jalan naik motor, abang Grab, abang-abang Gojek, ojol. Potensi salahnya di mana? Ketika berkendara. Orang sering di laut, potensi salahnya ya ketika dia bekerja di laut. Begitupun yang lainnya. Orang sering di kantor, potensi salahnya di kantor. Ketika nyatet, ketika ngumpulkan data, ketika nyusun tugas. Kalau saya penceramah, guru, ustadz, kiai, potensi salahnya di mana? Di ngomong. Jadi saya semakin mawas diri ngelihat kasus itu. Apalagi ada yang namanya sabqul lisan. Sabqul lisan itu bahasa Cirebonnya seletot lidah. Pengen ngomong A ternyata ngomongnya B. Saya pernah ceramah di suatu tempat. Saya mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Saya nggak sadar. Kemudian ada yang bilang, Ustaz, orang yang beriman masuk ke dalam nerakanya Allah. Emang isu mau ngomong mengkonon? Iya aja mau didengarkan video. La ilaha illallah. Iya. Ternyata salah. Itu sabqul lisan. Ketika mengucapkan dalil salah, ya sabqul lisan. Ketika mengucapkan ayat, mengucapkan hadis, salah makhrajnya, salah harokatnya, itu sabqul lisan. Makanya memang namanya manusia itu mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi hikmahnya kita harus jaga lisan, termasuk dengan tetangga, dengan saudara, hati-hati ketika bergaul. Ini saudara ini gampang tersinggung, jadi kita hati-hati dalam berbicara.